semua. Begitu ada tanaman, air itu akan diresapkan melalui akar dan sebagainya, akhirnya disimpan. Waktu musim waktu air akan didistribusikan. Itulah salah satu pengatur tata air atau hidrologis. Yang selanjutnya adalah yang mungkin karena estetika ya, benar Pak. Ada bukan tidak ada mungkin. Contohnya sama 17 ya. Begitu ada pohon-pohonnya terasa indah sekali. Indah sekali, nyaman saya masuk sini dulu. Ini udah cerita iklim mikro di dalam iklim yang beda dengan iklim yang di luar. Itu masuk ke sini sejuk lah. Itu wilayah mikro dari sini. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan itu kalau ada perlu tanaman silahkan dari ada peran tanaman bagaimana menanam produksi dan sebagainya. Yang selanjutnya mulai dari sebulan yang kita bahas bagaimana peran sebagai mengurangi pemanasan dulu baru nanti kita mulai dengan apa produksi tanaman kehidupan kita. Lalu mengenai pendidikan ya, karena sumber inspirasi itu ada di dalam hutan. Jadi termasuk istilah penelitian yang pertama menghasilkan 0,6 ton oksigen per hari. Itu dan itu bisa diserap oleh dua orang atau 3 orang yang bisa ya acung ini ya ajuan ya. Yang pertama apa yang disebut dengan istilah penyangga kehidupan. Hutan mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan. Silakan tunjuk dari nanti hadiahnya ada penghulunya. Silakan sendiri satu lagi silakan dari cewek atau cowok monggo maju ya di sini ya satu lagi silakan ayo berani kan nanti kita udah mau kuliah ya silakan satu lagi silakan yang satu ya ini nambah satu lagi 3 orang ini dari cewek atau cowok silakan dicoba tidak apa-apa kan namanya ilmu baru minimal nggak harus apa-apa cukup 2 ya udah kenalkan adik ya nama siapa dari urutan berapa meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi erosi yang ada di hutan. Terima kasih. Baik, untuk pemahaman nanti kan. Satu lagi silakan. Yang perempuan ya. Nah, semuanya. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi semuanya. Baiklah, terima kasih Bapak atas kesempatannya memberikan saya kesempatan untuk berdiri di depan sini. Nah, di sini sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya peran generasi muda itu sangat penting sekali di hutan, apalagi pohon. Kita sudah tahu bahwasanya kita sendiri di negara kita sendiri, Indonesia adalah penyumbang oksigen terbesar di dunia, yaitu paru-paru dunia. Kita mendapatkan julukan hal tersebut. Kita harus bangga dengan itu. Sebagai generasi muda, 20 tahun mendatang, 15 tahun yang mendatang, kita yang akan menduduki di pemerintahan, kita yang akan memegang, kita yang akan menjadi leader untuk negara kita sendiri. Jadi, kita tanamkan dulu tanaman, semaikan dulu bibit, semaikan dulu benih di dalam hati kita. Terus kita pupuk dengan rasa percaya diri, pupuk dengan welas asih, pupuk dengan tulus dan ikhlas, maka akan menghasilkan buah yang sangat manis. Sebagai generasi muda, seharusnya
1000 kematian nyawa seseorang. Jadi kita harus ingat selalu, apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapat. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita harus sangat empati dan simpati terhadap lingkungan sekitar kita. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Kita tepuk tangan, berdiri dulu semuanya. Nanti kita sambung lagi, guys ya. Terima kasih seluruhnya. Bertepuk tangan untuk saya dong. Selamat datang kami ucapkan kepada Yudhai Kelas Workshop Remaja Peduli Literasi, Finansial dan Lingkungan. Salawat sesaat tak pernah lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Hadirin yang berbahagia, bila kita buka acara pagi hari dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa pada acara hari ini akan dipimpin oleh Saudara Mushab dari kelas 10-2. Kepada Saudara Mushab disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memimpin doa secara resmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji kami panjatkan kepadamu yang telah melimpahkan kasih sayang kepada kami sehingga kami dapat berkumpul pada acara workshop literasi dengan tema Literasi Mencetak Generasi Penerus Bangsa yang Siap Bersaing dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Fattah, ya Wahhab, jadikanlah acara ini acara yang Engkau rahmati dan Engkau berkahi, sehingga dapat memberikan pencerahan kepada kami dan menjadi penyemangat, penggerak dan pengembang jiwa literasi kami. Ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bukakanlah hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menerima apa yang disampaikan dan menerapkannya dalam kehidupan kami. Allahumma zidna akrimna bil fahmi wal ilmi wal hikmah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Mushab. Perlu kami informasikan juga Bapak dan Ibu, Saudara Mushab sendiri merupakan juara MTQ se-Sumatera
berbahagia, acara selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 2022. Langsung saja kita saksikan, inilah persembahan dari Justice 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Duta Literasi Mbak Ratu Tendi Lempa, yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Ibu Fitriana SSMSI, yang saya hormati narasumber dari Dinas Kehutanan Bapak Sutomo, yang saya hormati
narasumber dari OJK Bapak Wahyu Krisnanto, yang saya hormati teman-teman kepala sekolah sekota Palembang. Alhamdulillah ini ada beberapa kepala sekolah yang hadir di sini, dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Ibu Dr. Maya, yang saya hormati Ketua kami, Ketua MKKS Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Moses Ahmad, Bapak Haji Moses Ahmad SPD MM, yang didampingi oleh Sekretaris MKKS Provinsi Sumatera Selatan Bapak Rojali. Alhamdulillah. Yang saya sayangi Bapak Ibu Guru SMA Plus Negeri 17 Palembang dan anak-anak atau peserta didik SMA Plus Negeri 17 Palembang. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sini dalam rangkaian acara workshop literasi tercetak generasi penerus bangsa dengan tema Remaja Peduli Literasi Finansial dan Lingkungan. Salam literasi. Terima kasih. Kalau SMA Plus Negeri 17 Palembang ada motonya juga ya. Coba anak-anak ada yang ingat? SMA 17 Alhamdulillah, terima kasih. Pertama kali mengucapkan selamat datang kepada Mbak Iva yang sudah menyempatkan diri hadir di SMA 17 Palembang, yang ini Mbak, kalau mau dikatakan luas SMA 17 ini 3,4 hektar. Anak yang ada di sini yang mengikuti pendidikan di sini berjumlah 1008 orang. Jadi kelas 12 itu 10 rombel, kelas 11 juga 10 rombel, kelas 12 juga 10 rombel. Jadi semuanya ada 30 rombel. Dan banyak keunggulan-keunggulan yang ada di SMA Plus Negeri 17 Palembang yang sekarang ini setelah pandemi, yang tadinya kita tidak moving, sekarang kita melaksanakan pembelajaran secara moving. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan literasi tadi sudah ada tayangan videonya, yaitu kita punya duta literasi, kemudian kita juga melaksanakan literasi bersama dengan masyarakat sekitar, yaitu dengan membuat gerobak baca atau lapak baca yang kita tempatkan di tempat-tempat yang berupa taman, salah satunya itu di depan Taman TVRI. Selain itu, literasi di sekolah juga kita punya podcast, kita punya Jubel TV yang penayangannya dimulai dari bulan September kemarin. Dan yang mengerjakan semuanya itu adalah anak-anak yang memiliki bakat dan minat di bidang literasi. Dan alhamdulillah untuk rapor pendidikannya pun literasi di SMA 17 itu sudah di atas rata-rata nasional. Jadi alhamdulillah semuanya sudah kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan duta literasi yang nantinya akan memberikan motivasi dan memberikan arahan, dan nantinya mungkin mendampingi
duta literasi yang ada di SMA Negeri 17 Palembang untuk lebih memiliki karya, memiliki prestasi yang unggul yang nantinya dapat membanggakan Provinsi Sumatera Selatan. Dan terakhir nanti kami meminta kesediaan duta literasi untuk bisa podcast dan memberikan motivasinya kepada peserta didik SMA 17 dan peserta didik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, insya Allah setelah kegiatan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada tamu undangan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang dengan yang ganteng-ganteng, yang cantik, yang sudah bisa hadir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon seluruh penyelenggara penghargaan untuk Ibu Ratu, Bu dan juga para narasumber yang lain tetap bersama pemenang karena kita akan melaksanakan lomba bersama dengan para pemenang dari kategori terbaik pada program Bugem di SMA Negeri 17 Palembang. Perlu diketahui juga program Bugem ini adalah salah satu program literasi dari SMA Negeri 17 Palembang yang dimana para siswa SMA Negeri 17 Palembang akan membuat karya tulis untuk sebagai salah satu bahan penuntas untuk setiap kenaikan kelas. Dan nantinya harapannya bagi para siswa dan siswa SMA Negeri 17 Palembang ke depannya sudah bisa dan melaksanakan dengan baik dalam menulis karya tulis. Apalagi digunakan untuk skripsi di perguruan tinggi di masyarakat. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dari karya tulis terbaik untuk kategori bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia dalam program Bugem. Harapannya untuk teman-teman semua dari siswa dan siswa SMA Negeri 17 Palembang bisa ikut berpartisipasi dan juga berprestasi seperti teman-teman yang ada di depan. Selamat pagi. Keras banget nih. Tadi mungkin sudah kepala salam literasi, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu. Jadi kakak perkenalkan dulu. Jadi di dunia literasi ini ada namanya salam literasi. Jadi kalau kakak bilang salam literasi, jawabnya literasi untuk kesejahteraan. Oke? Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Ibu Fitriana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan beserta jajaran yang mewakili, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang pada pagi hari ini diwakili Bapak Sutomo yang juga selaku narasumber kita, Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang Ibu Purwiastuti, Ketua MKKS SMA Sumatera Selatan Bapak Moses, dan tentunya seluruh kepala sekolah SMA SMK sederajat sekota Palembang maupun Sumatera Selatan yang sempat hadir. Yang saya hormati para guru, tenaga pendidikan di SMA Negeri 17 Palembang, Ketua OSIS, Ketua organisasi kesiswaan lainnya beserta pengurus yang sempat hadir, dan tentunya yang saya banggakan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang. Puji dan syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sih kita bisa berkumpul di kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
sedikit perkenalan. Kalau tak kenal maka tak. Kalau tak saya maka tak. Oke, perkenalkan, mungkin sudah disebutkan nama saya Ratu Dede Riva. Mungkin masih banyak yang sulit menghafalnya juga. Biasanya dipanggil Riva. Saat ini saya juga masih merupakan pelajar, masih mahasiswa juga. Saat ini sekarang sedang melanjutkan studi di profesi dokter di Universitas Sriwijaya. Mungkin di sini ada yang mau masuk ke FK, bentar lagi masuk kuliah kan? Oke. Jadi hari ini saya hadir sebagai duta literasi dengan tema kita pada pagi hari ini adalah para literasi untuk meningkatkan mempersiapkan kalian menjadi remaja yang peduli lingkungan dan juga literasi finansial. Pada pagi hari ini kakak sengaja mengajak Bapak Wahyu dari OJK sebagai narasumber kita untuk literasi finansial, ada Bapak Sutomo dari Dinas Kehutanan mengenai lingkungan. Jadi teman-teman udah tahu belum literasi itu apa? Udah ada ya belum mungkin. Jadi literasi itu seperti yang kita tahu merupakan kemampuan membaca, menulis, dan yang sering dilupakan adalah literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami, menganalisis informasi dari bacaan tersebut. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis aja, tapi juga menganalisis informasi terbaru dari apa yang sudah kita baca. Literasi itu ada banyak. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial, literasi sains, literasi budaya, literasi digital. Dan teman-teman mungkin secara tidak sadar sebenarnya sudah berliterasi juga loh setiap hari. Teman-teman ini ada yang megang gadget, ada yang megang pad, ada yang megang handphone. Nah itu sebenarnya merupakan juga salah satu bentuk literasi, yaitu literasi digital. Jadi literasi digital itu bedanya apa dengan pendidikan? Bahwasannya literasi itu lebih berkaitan dengan life skill atau kemampuan kalian dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pendidikan yang biasa kita dapat di sekolah itu berkaitan dengan akademis, kalau literasi itu lebih berkaitan dengan kemampuan kalian dalam memecahkan suatu masalah di luar sana. Nah itu tadi, kadang banyak yang belum sadar kalau sebenarnya sudah berliterasi. Di sini banyak yang cewek-cewek ini biasanya mungkin suka baca Wattpad gitu-gitu nggak? Suka baca thread di Twitter segala macam. Mungkin suka baca AU. Nah itu kan juga sebenarnya ada yang suka baca AU mana? Nggak ada yang berani angkat tangan deh. Jadi itu sebenarnya sudah jadi bentuk literasi. Memang itu lebih ke fiksi, tapi sebenarnya asal ada nilai yang bisa diambil dari yang sudah dibaca, sebenarnya sudah berliterasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang influencer atau yang content creator. Nah kalau itu jadi kita di sekarang sudah memiliki banyak wadah untuk berliterasi. Salah satunya sosial media. Nah jadi teman-teman bagi yang memiliki followers atau yang memiliki influence bagi orang lain yang memiliki pengaruh, maka gunakanlah platform atau wadah yang kalian miliki itu semaksimal mungkin. Jadi bagaimana agar kalian itu bisa bermanfaat di dunia literasi dengan hobi kalian. Jadi kalau bisa, kalau scrolling, FYP segala macam itu bukan hanya untuk lihat yang senang-senangnya aja, tapi juga nyari informasi yang terbaru dan juga tentunya baik untuk kalian ke depannya. Nah, nanti tadi sudah mungkin ada pembicara dari Dinas Kehutanan mengenai lingkungan. Nanti akan ada pembicara dari OJK, yaitu literasi finansial. Nah, itu adalah berkaitan dengan kemampuan kalian dalam mengelola keuangan, bagaimana cara kalian bisa mengelola keuangan kalian sendiri. Mungkin nanti sebentar lagi kalian sudah lulus, nanti bisa berwirausaha, dan ilmu yang akan dipaparkan dari Bapak Wahyu itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kalian.
karena itu berkaitan langsung dengan kesejahteraan kalian gitu. Kemudian pada kesempatan ini juga kita berbicara tentang lingkungan, yaitu bagaimana kita harus bisa melestarikan lingkungan kita sendiri, karena yang bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah kita sendiri. Kemudian di sini tadi saya dengar sudah ada duta literasinya yang baru dilantik. Ada berapa? Ada 10 duta literasi. 10 banding 1008 siswa. Ada 1000 duta literasi yang bertanggung jawab atas kegiatan literasi di Jubel. Sedangkan siswanya ada 1008. Tentu kewalahan pasti sebagai duta literasi harus menghadapi 1000 siswa. Jadi pada duta literasi ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Itu butuh support dari kalian. Jadi dari diri kalian harus menanamkan jiwa untuk berliterasi. Bagaimana agar bisa mendukung apa saja program literasi yang sudah tadi ditampilkan di video. Alhamdulillah Jubel merupakan salah satu SMA yang sudah mengimplementasikan transformasi literasi. Bahwasannya Bapak Gubernur juga sudah juga mensosialisasikan bahwa literasi itu bisa didapatkan dari mana saja, bisa dari handphone, bisa dari sosialisasi. Jadi bukan hanya ke perpustakaan saja. Dan ini sudah dilaksanakan oleh SMA Negeri 17 Palembang melalui programnya podcast, kemudian ada duta literasi, kemudian sudah ada perpustakaan yang berakreditasi dan juga program-program literasi lainnya. Maka dari itu saya sebagai duta literasi mengaplaus kegiatan literasi yang sudah ada di SMA 17 Palembang. Dan tentunya ini perlu support dari kalian semua. Jadi jangan sampai fasilitas yang ada ini tidak termanfaatkan oleh kalian sendiri. Kemudian dulu. Jadi kita kalian sekarang kelas berapa? 12. 11 ada yang kelas 12. Sebentar lagi udah ada yang jadi mahasiswa. Jadi dari sebutannya aja udah beda, jadi mahasiswa. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa, title-nya juga berbeda. Jadi kalian akan disebut sebagai agents of change atau seorang agen perubahan. Jadi bagaimana kalian harus bisa menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada unsur-unsur yang berada di lingkungan atas, baik itu pemerintah, universitas dan lainnya. Jadi kalian dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri, sudah harus rajin meliterasikan diri mengenai permasalahan apa yang ada di luar sana. Nah, sebagai mahasiswa nanti, tentu kalau ada masalah harus ada solusi. Nah, di sini nanti kalian kalau jadi mahasiswa itu jangan sampai hanya jadi istilahnya yang suka disebut oleh orang itu tukang demo. Bahwasannya mahasiswa itu bukan tukang demo, tapi adalah menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tapi kalau menyampaikan aspirasi dari masyarakat, tetapi kalian tidak tahu kondisi asli dari masyarakat, bagaimana kalian bisa menyebutkan diri kalian mewakili rakyat? Jadi kalian dari sekarang sudah harus sering mencari informasi terbarukan, harus pandai menggunakan media sosial untuk mencari tahu mengenai situasi yang ada di lingkungan kalian terlebih dahulu. Nah, misalnya di Jubel, apa sih? Sudah difasilitasi nih literasinya, ada podcast, ada perpustakaan, ada pojok baca, ada gerobak baca. Nah, tapi apakah itu sudah berjalan dengan baik? Itu kan kalian sendiri yang tahu. Nah, jadi mungkin kita langsung kuis nih. Hadiahnya Bu. Ibu. Ada hadiah apa? Kita handphone. Oh, oke. Langsung berdiri semua. Harusnya dari awal ya kakak bilang handphone ya. Gini nih. Jadi aku mau tanya. Semuanya boleh ikut ya, kecuali Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi kan tadi kakak sudah menjabarkan nih literasi itu apa, kemudian literasi jenisnya apa aja gitu. Tadi salah satu yang paling kakak tekankan adalah literasi digital. Nah, kakak mau ada satu dulu deh. Ada berapa yang tadi? Ada 3 ya? Ada 3. Nah, satu orang, boleh perempuan boleh laki-laki, yang
digital itu bisa berjalan dengan optimal, manfaatnya apa, kemudian bagaimana agar kita bisa menggunakan media sosial secara bijak. Udah berani? Nah, itu yang pertama saya jawab. Ya kan? Sebelumnya saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya sangat bangga berdiri di sini. Nah, perkenalkan, Kakak, nama saya Putu Nanda dari kelas 11 IPA 3. Hobi saya itu membaca dan menulis. Baiklah, di sini sebagaimana yang Kak Iva jelaskan tadi, bahwasanya literasi itu ada berbagai banyak macam, namun sudah disegmentasi menjadi 6, Kak ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai literasi digital. Nah, literasi digital sudah banyak sekali kita lakukan, yaitu ada di gadget. Nah, di sini saya ingin bertanya, siapa setiap paginya langsung pegang HP? Nah, secara tidak langsung kita sudah memulai waktu dengan berliterasi. Namun, apakah literasi yang kita lakukan itu sudah benar? Belum tentu. Mengapa demikian? Karena kita saja misalkan saya membuka HP, buka IG, langsung ada notifikasi WA, IG yang macam-macam, langsung kita buka, scroll IG sejam, TikTok 2 jam. Nah, yang kita lakukan itu, jika konten itu tidak bermanfaat, itu akan membuang-buang waktu kita saja. Time is money, right? Waktu itu adalah uang. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur bahwasanya Tuhan itu memberikan anugerah yang paling besar itu adalah waktu. Jika kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan tenggelam oleh waktu itu sendiri. Nah, maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita yang akan menjadi leader bagi diri kita sendiri. Kita harus dapat merubah diri kita sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan langkah kecil berliterasi digital, dengan tidak ikut-ikutan berkomentar, mencibir, dan lain sebagainya. Kita harus bijak dalam berliterasi, terutama literasi digital. Kita adalah brainword, kita adalah pengendali diri kita sendiri. Kemana kita melangkah, ke situ kita akan bertujuan. Nah, maka dari itu, apa yang kita dapatkan itu yang akan, apa yang kita inginkan itu yang akan dapatkan. Begitu pula apa yang kita cari itu juga yang kita dapatkan. Sama halnya dengan algoritma. Kita sering sekali men-searching di Google ataupun lain sebagainya. Nah, itu otomatis secara algoritma itu akan langsung apa yang kita inginkan tuh jek. Kalau hal yang buruk sering kita pikirkan, ya maka buruk semua ya isi handphone kita. Namun kebalikannya, kalau kita orangnya yang rohani, yang sains dan lain sebagainya, itu yang akan keluar di beranda kita. Jadi manfaatkanlah waktu kita sebagai remaja. Sebenarnya manfaat dari literasi digital itu sangat besar sekali. Kalian di sini sudah tahu belum bahwasanya penelitian PISA mengenai literasi di dunia. Nah, Indonesia tuh di urutan keberapa? Siapa yang tahu? Nah, 60. Bayangkan, kita berada di urutan bawah. Kita berada di urutan 60. Nah, mulai dari sekarang, mulai saja dari diri kita sendiri. Jangan dulu kita mengajak seseorang, namun dia kita aja sudah buruk. Kita mulaikan, tanamkan diri kita sendiri. Mulai buka HP, mulai apa manfaatnya. Ketika kita ingin berperilaku, ingat apa dampak, apa konsekuensi yang kita ambil. Itu yang terpenting. Itu yang harus kita tanamkan dalam mindset diri kita sendiri. PISA itu sudah meneliti. Nah, tinggal gimana sekarang? Apakah kita mau bermalas-malasan, mau semakin anjlok negara kita? Kan tidak mungkin. Kita akan pengendali dunia. Indonesia akan menjadi pengendali dunia. Tepuk tangannya. Nah, di sini sebuah informasi bahwasanya Sumatera Selatan juga mendapatkan nominasi terbaik literasi di Indonesia dan digerakkan oleh Kak Ratu Teni sendiri. Tepuk tangan untuk Kak Ratu Teni. Nah, kita harus bangga. Fasilitas yang kita dapatkan itu sudah besar. Itu tergantung gimana kita menggerakkannya. Benar kata Kak Ratu Teni. Di Jubah aja, bahasa Jawa, di Jubah aja, itu sudah banyak fasilitasnya,
ada perpustakaan, gerobak, ini itu, walaupun sebanyak itu, tapi kita malas-malasan, apa gunanya? Itu tidak perlu. Yang lebih baik itu diri kita yang bekerja, bukan fasilitas yang bekerja. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Kak. Saya ingin memberikan moto hidup. Baiklah, moto hidup saya adalah terimalah takdirmu, maka takdir akan menerimamu. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup moto. 1, 2, 3. Oke. Oke, nah ini pertanyaannya bukan khusus tentang literasi ya, tapi semuanya bisa ikut, boleh perempuan, boleh laki-laki. Nah tadi kan Putut juga udah jabarin nih, bahwasannya yang paling penting adalah kesadaran diri. Sudah difasilitasi, tapi kalau misalnya kita yang enggak, maka sulit juga literasinya untuk maju. Nah jadi kakak tadi kan baru bahas tentang literasi digital. Nah coba ada gak yang mau maju kira-kira menyatakan apa sih permasalahan literasi di Jubel, kemudian bagaimana sih cara kalian harus mengatasinya, bagaimana kalian harus bisa mensupport duta literasi dalam programnya, karena kan sudah difasilitasi tapi mungkin di realitanya tidak semaksimal itu. Jadi siapa yang berani kan? Itu HP. Turun. 1, 2, 3. Cewek banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rin Wijaya, kelas 12 IPS 9. Jadi pertanyaan Kak Ivan ada barusan ialah benarnya permasalahan yang terjadi di sekolah-sekolah tidak hanya di Jubel saja tentang literasi yang mungkin sulit dikembangkan. Jadi yang pertama, jika sudah ada fasilitas, yang pertama berasal dari, menurut saya berasal dari diri masing-masing sendiri. Sulit kebanyakan dari kita untuk malas untuk mengikuti program yang sudah dikembangkan atau bahkan tidak ikut mendukung program-program yang sudah ada atau sudah disediakan. Kemudian yang kedua ialah mungkin efisiensi waktu. Mungkin banyak sebagian dari kita yang menganggap bahwasannya literasi ini masih hal yang sederhana, bukan hal yang penting. Jadi masih menyisihkan literasi, padahal sebenarnya literasi merupakan ibaratnya rumah, ialah sebuah fondasi yang bisa mendukung para generasi penerus bangsa. Kemudian permasalahan yang selanjutnya menurut saya ialah kurangnya komunikasi ataupun hubungan antara kita semua yang mengaitkan antara literasi dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwasanya literasi ini sangat berpengaruh di kehidupan kita dan terkadang kita masih tidak menyadari permasalahan itu. Maka dari itu juga ada hadirnya Kak Iva di sini dan semua duta literasi di 17 menjadikan literasi ini harus semakin disadari dan semakin dikembangkan lagi agar kita semua mengerti betapa pentingnya literasi bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih. Loh, kurang meriah tuh tangan Riri, keren banget nih. Sekian dari kakak. Insya Allah kalau ada kesempatan lagi untuk ada kegiatan literasi di sini akan lebih sering lagi main ke sini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tolong juga perhatiannya di sini kan ada paparan tentang literasi finansial, masih banyak hadiah-hadiah lainnya, jadi jangan pulang dulu. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bila kita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan foto bersama. Begini Bu, ke kamera 1, 2, 3. Salam literasi boleh? Salam literasi. 1, 2, 3. Oke. Sini Bu. 1. Salam literasi. Oke.
Untuk upaya juga hal yang lebih ke depan itu untuk mengaksanakan oleh Jadi mereka masa baktinya 1 tahun ya Bu ya? Iya, 1 tahun. Oke. Pas banget lah jadi duta literasi. Sesuai. Itu karena dia membacanya, jadi sistematis dia. Iya, penyampaiannya bagus banget tadi. Yang putu itu juga yang duta literasinya ada. Itu ternyata dia yang suka ini wawancara ini apa namanya podcast. Iya, dia sering interview. Iya. Itu jadi sebelum interview baca dulu. Jadi pun tempatnya baca juga ya? Iya, iya. Baca. Gak sama, nggak apa-apa, nggak kotor. Sesuai ininya. Ada teman-teman main juga. Iya. Oh, ada dari berarti ya Bu ya? Iya. Ini buat umum ya Bu? Enggak untuk anak-anak sini aja. Tapi kan ada misalnya guru yang bawa anak ya? Oh gitu. Ya, ini kan ada kegiatan mendongeng. Iya. Untuk storytellingnya. Jadi udah ini yang kita ya udah makanya bagus kayak gini. Makanya Bu lihat dari sini ya. Ini dari kita kayak kita yang mengaksesmen. Alhamdulillah udah kan? Harapan 2024 iya. nasional. Nah, Bu kita kan mau lomba nanti lomba perpustakaan sekolah tahun ini. Ada Bu ya? Bu ya? Iya, kayak makanya mau ngerahi jadi satu. Iya. Ini dapat handphone tadi kayak Pak. Iya. Ya baik, nanti aja yang enggak usah masalah. Handphonenya mana? Ini nanti dibantu foto. Boleh nanti ini tambah ini aja Tika aja. Tika. Jangan ada jalan. Kita mau ikut lomba lagi. Lomba perpustakaan. Oh iya, tahun ini ada lagi kita lomba perpustakaan. Kasih nomor ke Ibu Kepala Perpustakaan. Mau podcast nanti biar lo podcast. Oh iya. Sudah. Apa yang ininya? Yang udah kan? Kalau udah makin banyak sih ada masukan-masukan sedikit lah Bu yang 70 tadi. Oh, saya SMA 70 Jakarta. Masukan-masukan. Iya, nggak apa-apa. Pas. Ada kuliah ya? Enggak bolos. Maksudnya lagi mau. Memang nggak ada dua. Dua tingkat ya? Dua tingkat ya Bu ya? Pas hati-hati. Iya, sorry. Mau fotoin pakai paus kalau kasih iya. Kayak Pak ya. SMA Sumsel. Jadi SMA 8 itu jadi ke sekolah itu. Katanya Bu Mariati ngobrolin itu. Workshop duta literasi ke SMA 17 atau Jubel bersama-sama dengan narasumber dari OJK dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Dan kegiatan ini kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kegiatan yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka upaya untuk menumbuhkan kegemaran membaca di Sumatera Selatan dengan menumbuhkan tingkat kegemaran membaca dimulai dari keluarga, kemudian satuan pendidikan. Yang kita lakukan sekarang adalah di satuan pendidikan dan masyarakat. Nah, kalau tingkat kegemaran masyarakat ini sudah meningkat, insya Allah indeks pembangunan literasi masyarakat kita akan meningkat. Dan ini sudah terbukti di tahun 2021 kemarin
tingkat kegemaran membaca kita kan berada di angka 55,84. Tahun 2022 meningkat di angka 61,52. Nah, untuk indeks pembangunan literasi masyarakat sendiri juga sudah mengalami peningkatan. Tahun 2021 kemarin di angka 14,57. Di tahun perpustakaan SMA 17 ini sudah terakreditasi A. Jadi sudah terpenuhi standarisasi sesuai dengan SNP, Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan tahun 2007. Dan dari sisi koleksi sudah berjumlah 7.000 lebih judul. Ya, jadi syarat tinggi Bu itu minimal koleksi judul koleksi itu adalah 7.000. Masa berlaku akreditasi itu biasanya 5 tahun. Nah, setelah kita berkunjung tadi sangat luar biasa sekali perpustakaan SMA 17. Tentunya ini menunjang program pembelajaran yang ada di SMA 17. Kalau kita tadi menanyakan sama pada saat paparan KIPA dan juga beberapa narasumber, respon daripada anak-anak ini sangat luar biasa sekali dan sangat di-challenge oleh KIPA menyampaikan pendapatnya ya. Mereka sangat luar biasa sekali menyampaikan pendapat mereka. Artinya anak-anak ini memang habitnya udah kebiasaan dia membaca, sehingga hasil daripada dia membaca itu, makanya pada saat dia mempresentasikan, pada saat dia berbicara, public speakingnya sudah luar biasa sekali dan sistematis serta sangat teratur. Ini adalah dampak dari membaca. Terakhir Bu, satu lagi Bu, bagi masyarakat atau stakeholder yang ingin menyumbangkan buku Bu. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Jadi pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kami menerima donasi buku dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, buku ini akan kami donasikan lagi karena banyak sekali elemen-elemen berbagai masyarakat ini yang meminta bantuan buku ke Dinas Perpustakaan. Nah, tentunya kami tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membantu semua elemen masyarakat tadi. Jadi kami juga menerima donasi dari berbagai pihak, baik itu penerbit maupun juga masyarakat. Dan kemarin kita juga mendapatkan donasi dari penerbit Gramedia. Alhamdulillah ini juga kita donasikan lagi kepada pihak-pihak yang membutuhkan, tentunya melalui surat dan proposal, dan kita buat berita acara pertanggungjawaban bahwa buku tersebut memang sudah kita serahkan kepada yang berhak menerima. Oke, cukup. Terima kasih Bu ya.